Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sumina arwahi alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح الشيخ حاجي عبد الله فكي والشيخ guru Usman bin Tusin Erbang isma الشيخ حاجي عبد الحليم وأولياء الله إنما كانوا من بركاتهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين سمعنا أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وبالخصوص على هذه الجماعة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qalu Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu fi bayani fadlil ilmi wa fihi fusulun. Bermula muqaddimah itu pendahuluan kitab ini ya, pada menyatakan kelebihan ilmu, dan dalam muqaddimah ini beberapa fasal. Rata-rata kitab itu kalau mau ngaji dikasih tahu fadilah ilmu dulu biar rajin ngajinya, bukan datang pembukaan sama penutupan ya tengahnya hilang. Jadi supaya kecuali ada uzur, ada halangan, nah monggo silakan. Selama sehat, selama bisa, jangan putus ngaji. Utlubul ilma minal mahdi, nggak ada habisnya. Nggak ngaji wak, wis hatam. Mana hatam? Kitab Allah nggak ada hatamnya itu. Wis hatam. Tuan guru aja hatam bolak-balik aja diulang-ulang. 70 tahun ngajar durus amin bolak-balik. Alhamdulillah. Gak paham-paham itu ya, karena ngaji itu bukan nyari paham. Ngaji itu yang ngerjakan perintah. Gak paham kan di sini, kalau mati nanti bisa jadi dibantu Allah dia. Kenapa? Ya Allah udah suka sama dia. Hidup ini kan nyari sukanya Allah, bukan nyari pahala tadi itu ya. Sing penting itu gak itu, sing penting ngaji. Al-faslul awal fi fadilatil ilmi wa ta'lim. Bermula fasal yang pertama pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat dan kelebihan orang alim menuntut ilmu, kelebihan orang yang menuntut ilmu. Nanti dijelaskan kelebihan ilmu yang nafi itu gimana. Ada ilmu nafi sama ilmu yang khairun nafi. Kalau ilmu yang bermanfaat itu semakin dia mengaji semakin besar takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin punya sifat rumongso gitu. Ya, kalau dia pergi kerja atau pulang dari mana nampaknya kakek-kakek jual balon. Ya, pulang 10, pergi 10, enggak laku-laku. Itu rumongso itu, terasa itu. Singgahlah bentar. Berapa kakek balonnya? 5.000 nak katanya. Ada berapa biji? 10. 5 kali 10 50.000. Kasih cepet. Ambil satu balonnya. Baliknya, Mbak Dek, udah untuk kaki aja. Tapi jangan diviral-viralkan. Ini kadang-kadang manusia ingin berbuat baik, cepret. Ya, apa jenengiku like and secret entah apa jenengiku. Nah, supaya banyak-banyak untuk apa itu?
Ya sudah, kalau beramal jangan tahu-tahu orang itu dah. Nah, itu baru tinggi nilainya, nggak ada yang tahu. Ya, saya pernah dari Indomaret belanja pakai sarung. Tiba-tiba pulang dari Indomaret, di depan itu ada Alfat berhenti. Kira mau jemput saya. Rupanya tiba-tiba keluar dari Alfat itu ya orang gila. Orang gila berada di Indomaret kemudian disoting. Gini. Habis syuting masuk lagi. Ya. Ini gila atau pura-pura gila nih. Dalam hati mau gila-gila beneran lah kalian. Itu namanya apa? Ya dusta, berbohong. Ya, makanya jangan semua percaya di medsos, jangan semua percaya. Kita nggak tahu itu kan. Nyari rezeki yang halal lah, jangan seperti itu ya. Nah, itu namanya apa? Ilmunya ndak nafi namanya itu ya. Nanti dijelaskan ilmu yang nafi itu gimana sih. Dan kelebihan orang yang menuntut ilmu, ya orangnya ya kita ini dapat apa kita nanti nih. Dan kelebihan orang mengajar ilmu tuh 3 itu. Di sini nggak ada yang ngajar, saya hanya membacakan kitab aja nih, sama kita nih semua. Bukan saya lebih hebat dari bapak ibu tadi itu. Saya juga santri, saya juga murid dari tuan-tuan guru. Ya tuan-tuan guru kita itulah mana bisa tergantikan itu. Istiqomahnya itu ya tidak imbang lah. Hah? Pesta pun di rumahnya ngaji. Undangan di rumahnya, yang tamu undangan bukan datang untuk acara undangan, nunggu tuan guru pulang ngaji tadi itu ya. Nah, kita belum bisa pesta libur ngaji dulu ya. Kita itu tuan guru tidak bisa. Udah jiwanya itu sampai dia sakit parah pun dalam rebahan itu qala mu'allif rahimahullah ya ngaji juga isinya tadi itu ya. Alamnya udah ngaji itu ya. Jiwanya itu udah menyatu antara ilmu, amal, istiqomah tadi udah semuanya. Nah, makanya tadi itu ya. Qurannya luar biasa tadi itu. Saya kalau jumpa beliau tuh jam 6 habis subuh, enak dijumpain orang-orang alim habis beramal, mukanya itu kayak ada mencorong sinar tadi itu ya. Nanti kita intip hafal Quran rupanya beliau itu. Cuman jarang orang tahu. Ya. Makanya kalau kamu cinta sama Allah tanpa baca Quran, kadzab, kamu dusta itu. Kamu cinta sama Nabi tapi kamu enggak cinta sama orang fakir, kadzab, kamu cintamu dusta itu. Kamu cinta surga, ingin masuk surga tapi bighairi infaq, tanpa sedekah, kadzab, itu juga dusta itu namanya. Jadi kalau orang cinta sama Allah ya cinta Al-Qur'an, ya baca, dibaca itu. Niat baca lah pokoknya. Adapun kelebihan ilmu itu maka yaitu beberapa dalil daripada ayat Quran yang amat banyak. Walah banyak kelebihan ilmu ini, dalilnya langsung nas Quran tadi itu ya. Mana diantaranya tadi itu? Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala Al-Mujadalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya mengangkat Allah Ta'ala akan mereka itu yang percaya, orang yang beriman tadi itu ya, akan Allah Ta'ala, dan mereka yang diberi ilmu itu akan beberapa derajat. Orang berilmu dengan beriman, orang beriman dan berilmu dengan orang yang beriman tidak berilmu itu tidak sama derajatnya. Bahkan orang yang berilmu dengan beriman pun tak sama derajatnya. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, bermula derajat ulama. Berarti kan orang alim, namanya ulama itu. Yang benar-benar mengamalkan ilmunya tadi itu namanya ulama itu ya. Atas derajat mukmin, tingkatannya ya, orang beriman, orang berilmu ini, kita ini yang ngaji ini ya. 700 derajat. Dan antara tiap-tiap satu derajat itu sekira-kira perjalanan 500 tahun. Satu derajat 500 tahun. Di 700 kali 500 sekitar 35.000 tahun perjalanan. Itulah luas ibaratnya tadi itu derajat tadi itu ya.
Sedangkan langit pertama sampai langit kedua nggak ada yang tahu. Apa nama tadi itu ya, ibaratnya profesor sekalipun mereka nggak tahu berapa jarak langit pertama sampai langit kedua, dan mereka nggak tahu namanya langit. Itu yang di atas itu bukan langit, itu namanya batas pandang manusia. Langit di sana, sama dunia di sananya lagi. Makanya kan Lauh Mahfuz ya, turun Quran dari Lauh Mahfuz ke sama'ud dunia, blek, itu namanya 30 juz ya. Itulah yang kata Allah, inna anzalnahu fi lailatil, itu terjadi pada tanggal 24 Ramadan. Ternyata pernah juga terjadi Lailatul Qadar itu malam genap, tidak selamanya malam ganjil. Yang penting dirahasiakan Allah. Lailatul Qadar itu tersimpan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Yang dapat itu yang dari Rajab beramal, Sya'ban beramal. Bukan ujuk-ujuk nanti dia tanggal 21 dia beramal, 21 malam-malam ganjil. Kebanyakan seperti itu. Tapi mengapa nuzul Quran dirayakan tanggal 17 Ramadan? Sedangkan Quran diturunkan tanggal malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadana unzila fil Quran, itulah yang dirayakan tadi itu dari langit dunia sama Nabi berangsur-angsur. 22 tahun, 22 bulan, 22 hari itu. Itulah yang pertama turun surah Al-Alaq di Gua Hira. Itulah yang terjadi tanggal 17 Ramadan. Jadi yang dirayakan itunya. Nuzul Qurannya itu yang turun dari langit dunia sama Nabi Muhammad itu ya. Ayat pertama turun adalah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu termasuk Iqra inna anzalna zalzalah li ilafi Quraisy. Ya, kalau kita punya anak sifat buruknya itu masih ada, hadiahkan sama dia 4 surah. Pertama surah Al-Alaq. Al-Alaq itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi. Yang kedua inna anzalna. Yang ketiga zalzala idza zulzilatil ardu. Baru yang keempat li ilafi Quraisy. Dalam kitab Fawaidul Mukhtar karangan Ibrahim bin Smith. Jadi kalau kita punya anak, santrikan ke sana, ke Madinah, berjumpa dengan Syekh Ibrahim bin Smith. Masih hidup itu beliau. Ya, kalau ke Yaman ke Habib Umar Al-Hafiz. Kalau ke Mekah Abbas, ya. Jadi enggak semuanya tamatan Madinah itu salah. Ada juga di Madinah itu ulama yang ahli sunnah wal jamaah, namanya Ibrahim bin Smith. Di situ dalam kitabnya diterangkan bahwasanya salah satu fadilah 4 surah ini ya, Al-Alaq, kemudian apa tadi? Inna anzalna idza zulzilatil ardu, kemudian li ilafi Quraisy. Ini 4 ini kalau kita hadiahkan kepada orang yang sifatnya buruk, insyaallah nanti Allah angkat punya sifat buruk tadi itu. Nah, jadi kalau kita punya keluarga yang luar biasa, apa jenengiku ya, payah ditangkap kayak belut ngono ya, payah diingatkan, pokoknya luar biasa lah akhlaknya. Nah, ini 4 surah ini. Ya, cara hadiahnya, cara menghadiahkannya ya beradab lah. Fatihahkan sama Nabi dulu ya. Ya, kemudian sama para ulama, kemudian sama anak kita ini. Baru bacakanlah. Hah? Yang biar sembahyang. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Nah, itu surah Ibrahim 40. Ya udah digabung aja itu nanti. Sifat buruknya nanti dicabut Allah, baru dia disuruh diamalkan surah Ibrahim ayat 40. Dihadirkan sama dia, Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya kan? Wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu surah Ibrahim 40 itu. Ada seorang ibu tuh punya anak. Dia sembahyangnya ada suruh-suruh. Jadi ditanya, kenapa anak ibu begitu? Karena dari gadis sudah diamalkannya. Dari gadis, belum nikah pun udah diamalkan untuk rohani anak tadi itu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a itu. Jadikanlah aku dan zuriatku muqimas shalah, orang yang ahli menegakkan salat. Nah, itu pun termasuk. Mudah-mudahan ya. Cuman mintanya yang sekali. Terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ini 2, mengingatkan, mendoakan.
ranah untuk merubah, itu bukan tugas kita. Yang penting udah sampai sama Allah. Seandainya kita mati nanti, ya udah selesai tanggung jawab. Udah aku ingatkan ya Allah, udah aku tegur ya Allah, udah aku doakan ya Allah, kita selamat. Makanya wala taziratu waziratu wizra ukhra. Orang itu tidak menanggung dosa orang lain. Ya, kalau anda nggak sembahyang, itu dosa anda. Ancamannya kan 15 siksaan itu kan. 6 di dunia, ya, sitin fit dunia, 3 mau mati, 3 mau masuk dalam kuburan, 3 berjumpa dengan Tuhannya. 15 siksaan itu. Ya. Salah satu di dunia itu matinya tidak membawa iman, paling hebatnya itu. Ya. Mau mati saja hausnya luar biasa, laparnya luar biasa. Ya. Kehausan itu nanti. Kita ngalami haus 2 kali. Pertama, mau mati. Udah pernah belum? Belum. Nanti kita rasakan itu. Tapi insya Allah, kalau kita ini termasuk orang-orang istiqomah, nggak seperti itu nanti dibuat Allah. Kedua, ketika bangkit dari kubur, itu hausnya luar biasa itu. Nisbah bagi orang-orang nggak beriman. Tapi kalau kita insya Allah istiqomah di sini, semua itu akan dilancarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang penting kita yakin saja lah pokoknya. Nah, itu namanya tadi itu ya. Kemudian mau mati pun, mau mati itu, mau masuk kuburan 3, ya. Kuburan menjepit hatta takhtalifa adla'ahu, sampai tulang rusuknya hancur. Itu jangan sangka kuburan nggak hidup, hidup tuh kuburan itu. Begitu masuk, push, push, ya, udah dapat azab dari situ. Berhenti kata Allah, ambil bara api di neraka. Taulah api neraka itu gimana panasnya tadi itu ya. Masukkan, penuhkan. Berhenti kata Allah, ambil Syuja'ul Aqra di neraka. Ular yang panjangnya 70 zira. 1 zira 48 cm. 48 kali 70, 3006 meter. Kuburan cuma 2 meter tadi itu. Hebat Allah bisa memasukkan ular tadi itu ya. Ular tadi melilit. Mulutnya nganga. Ular tadi ngomong pakai bahasa Arab, hadza jazaa'u man yudayyi'u faraidullah. Inilah balasan orang-orang yang meninggalkan apa yang diwajibkan Allah. Salat, puasa, ngaji. Ngaji hukum apa? Tuh, ngaji wajib. Jadi ada yang keluarga belum ngaji, tolong diingatkan. Ya, supaya apa? Supaya sama-sama nanti dalam kubur dapat nikmat, dapat nikmat kubur, tidak mendapat azab. Mau berjumpa dengan Tuhannya, dapat siksaan. Yang paling berat, malaikat bawa rantai. Rantainya panjangnya sama 70 zira. Rantai tadi kalau kena tanah jadi abu, saking panasnya itu tanah. Rantai itu dijejelin dari mulutnya, melilit sampai ke duburnya. Jadi apa itu manusia? Itu riwayat Ibnu Abbas tadi itu ya. Bolehlah kita doakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Jadi kalau udah kita ingatkan, ya kita tidak kena lagi tadi itu ya. Tapi kalau bisa, tolong semua keluarga ini supaya zuriat kita semua termasuk anak cucu semua kumpul di sini, kumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Didoakanlah mereka. Makanya kita ngaji ya. Kalau kita ngaji, alhamdulillah dapat ilmu, dapat sukanya Allah. Ada lagi, dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Artinya kata olehmu ya Muhammad, adakah bersamaan mereka yang mempunyai ilmu dan mereka yang tiada mempunyai ilmu itu? Yakni tiada bersamaan orang yang alim itu dengan orang yang jahil. Hanya saja ingat akan Allah. Itu orang yang mempunyai ilmu, mempunyai akal itu mempunyai ilmu. Apakah sama? Allah bertanya ini, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Ini kan Allah bertanya,
Apakah sama orang yang ngaji sama orang yang tidak ngaji? Ini pertanyaan nggak butuh jawaban, otomatis. Ya. Qobliyah subuhnya orang ngaji dengan qobliyah subuhnya orang nggak ngaji sama? Oh enggak lah, agak lama itu qobliyah subuh orang ngaji. Kan yang dibaca berapa surah itu? Habis baca Fatihah, Alam Nasra, Kuliah. Yang kedua, Alam Taro, Kulhu. Ada. Itu namanya qobliyah subuhnya orang ngaji. Udah ngaji dia tadi itu ya. Maka sholat itu dikerjakan, rezeki dan keselamatan sudah dijamin sama Allah. Nah, itu. Keluar rumahnya orang ngaji sama orang nggak ngaji tak sama. Sekarang ini serba dipukul langsung nurut. Handphone kasih, kereta kasih, semua kasih, busadar entek KB. Habis semua. Kena hipnotis. Ya. Maka dimanapun kita berada, jangan lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ini waktu Tuan Guru mau meninggal, ini dikasih sama Allah. Artinya banyak muridnya udah keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah karena terpengaruh paham-paham baru. Kamu hati-hati ya Ham, katanya. Jadi gimana caranya malam? Itu aku mau baca, mau keluar rumah tadi itu. Nah, itu termasuk ya. Ba'diyah maghribnya orang ngaji dengan orang nggak ngaji sama. Beda, yang udah ngaji kan tahu fadilahnya itu tadi. Ba'diyah maghrib, ya. Habis sembahyang, habis baca Fatihah, baca idza ja'a nasrullah, kulhu, an-nas. Rakaat kedua sama. Maka kalau kamu sakit cepat dapat obatnya. Cepat dapat obatnya, nggak sampai diimpus-impus. Saya dulu ngamalkan Alfiyah dulu waktu di Langitan itu kan kelas 3 sanawiyah itu wajib hatam Alfiyah. Qala Muhammadun wa abdu maliki Ahmadu rabbillah ghairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakminina syarafa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Apa nih bang? Tuqaribul aqsa bil labdil munjazi wa taqtadi ridon bi ghairi suti fa'iqatan alfiyah btadi mu'ti. Mandek pengarang Ibnu Malik sampai situ gak bisa ngarang lagi dia. 5 bait dibaca buntu otaknya. Orang alim ini 2 bulan gak dapat hidayah sama Allah. Padahal disanjungnya Allah, disanjung Rasulullah, semua disanjungnya. Tapi pas kalimat fa'iqatan alfiyah tabni mu'ti, alfiyahku ini, karanganku ini lebih hebat dari karangan guruku. Cuman gitu tok saja, ditutup Allah semuanya. Hebat itu ya. Ibnu Mu'ti itu guru dia. Ibnu Mu'ti itu pernah ngarang alfiyah, sama kitab Nahwu Shorof. Muridnya pun ngarang juga, cuman karena muridnya lebih alim, tiba-tiba dalam syairnya dia ngomong gitu. Fa'iqatan alfiyah tabni mu'ti, 2 bulan nggak datang ilmu. Apa salahnya istighfar? Ternyata dikasih tahu Allah, kamu itu dimimpikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu nggak akan ada tanpa gurumu, kata Allah Subhanahu wa taala. Di situ dia istighfar, kirim Fatihah sama gurunya, ya. Baru disanjung-sanjungnya. Wa huwa bisabkin haidun tafdila mustajibun sana'iyal jamila. Walaupun begitu, ya, guruku lebih dulu daripada aku. Dia lebih berhak mendapat pujian daripada aku. Mudah-mudahan guruku dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barulah terbuka semua ilmunya. Terkaranglah 1002 bait karangan Alfiyah Ibnu Malik. Itu namanya apa? Kitab Nahwu yang paling tinggi namanya Alfiyah. Makanya setiap santri belajar Nahwu itu dasarnya harus jurmiyah. Matan jurmiyah itu kitab wajib itu. Wajib dipelajarin, karena kalau kita nggak paham Nahwu, kita nggak bisa memahami Quran sama hadis. Bisa sesat nanti dipahaminya tadi itu ya. Itu namanya ilmu alat. Ya sama kalau kita nyangkol nggak ada cangkol, mana bisa nyangkol tadi itu, nggak ada cangkolnya tadi itu ya. Habis hatam saya dikasih lah ijazah. Nih amalkan ya. Dulu ada seorang ulama namanya Kiai Muntaha, divonis mati sama dokter. Tapi di dalamnya dapat ilham dari Allah, dapat dari Nabi Muhammad.
Habis maghrib ngamalkan itu dia. Sholat ba'diyah mah itulah ya, alhamdulillah sembuh total dari itu ya. Bukan nggak sakit, sakit juga, cuman jangan sempet sakitnya itu membuat jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya sakit ingat sama Allah. Walaupun sakit tetap mengerjakan sholat. Walaupun masyaqqah sakitnya. Ya udah, dia punya ilmu. Itulah hebatnya orang punya ilmu tadi itu ya. Karena orang sakit sholatnya bisa dijamak. Boleh dijamak kan? Boleh. Menjamak sholat itu kan ada 3. Karena musafir, karena hujan deras, kemudian karena sakit yang susah, sakitnya tadi itu. Mau minum obat jam habis zuhur, nanti ketiduran nak mak, nanti sampai maghrib udah mak jamak aja mak. Zuhur sama asar. Namanya jamak takdim, ya kan? Cuman jamak takdim niatnya di dalam sholat yang pertama. Walaupun bukan dalam takbiratul ihram. Contoh dia sembahyang zuhur, pas kalimat at-tahiyatul, dia ingat mau dijamak sholat, masih boleh tuh. Ya Allah, nanti asar ku jamak kemari. Begitu salam, baru langsung sholat. Itu namanya niat jamak takdim di dalam sholat. Rupanya habis zuhur, asar dia ketiduran sampai maghrib. Maghrib nggak bisa bangun lagi. Udah mak niatkan jamak takhir aja mak. Maghrib dikerjakan pada waktu isya. Syaratnya niatnya di waktu sholat. Kalau jamak takdim di dalam sholat, kalau jamak takhir di waktu sholat, kan beda kan? Kan maghrib nggak sembahyang kan? Baru kata anaknya, berniat aja mak dalam hati, maghrib dikerjakan di waktu namanya jamak takhir. Udah berniat itu, tinggal sembahyang aja nanti. Boleh pilih isya duluan boleh, maghrib duluan boleh. Tapi kalau jamak takdim nggak boleh. Malam saya boleh jamak, sakit apa? Sakit gigi malam, nggak boleh sakit gigi itu jamak. Masih bisa teratasin tadi itu ya. Sakit yang parah, masyaqqah. Makanya itulah orang-orang berilmu, dimanapun dia berada, dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala tadi itu ya. Buah daripada ilmu. Boleh. 4 surat tadi kan kita hadiahkan untuk diri kita. Boleh. Jangan kayak ya mendoakan orang lain tapi dirinya juga didoain. Nanti jangan kayak itu, siapa namanya, iblis ya kan? Ya kan? Itu kan dia melihat di catatan Lauh Mahfuz ada satu hamba yang diusir dari surga. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil nih khawatir siapa ini ya? Ternyata 4 orang ini minta doa sama bosnya, malaikat namanya Azazil. Doakanlah kami supaya kami selamat. Doanya apa? Allahumma la taghdab alaihim. Jangan murkai mereka. Mereka tapi lu melupakan dirinya, lu berdoain. Ternyata dia yang diusir Allah Subhanahu wa taala tadi itu ya. Sama kayak gini. Setiap pagi bukrata wa asila, itu ayatnya. Setiap ayat kerjakan perintahnya itu walaupun perintahnya sunnah. Wasabbihu bukrata, bertasbihlah pagi dan petang. Berarti setiap pagi sama petang jangan meninggalkan tasbih supaya kita termasuk mengerjakan perintah dalam Quran. Cuman kan ada tasbih dalam hadis Imam Bukhari itu ya, bisa menebus orang tua kita. Cuman dikerjakannya habis ya. Tapi kerjakan dulu untuk dirinya. Paham kan? Dirinya dulu kerjain. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Piro? 1000 kali. Boleh cicil, nggak langsung. Jangan gara-gara itu nggak masak, berantem nanti. Ngaji di mana sampai nih? Awak didatangin nanti gara-gara malam irham nih ya. Beramal di istri nggak masak-masak, jangan ya. Ya tetap awak boleh cicil, laksanakan kelebihan wajib. Ini kan yang sunnah tadi nih. Mana tahu memang ada sempat waktu, yang penting dibaca. Nggak sempat nanti habis duha, namanya masak, habis masak ngantar anak, nyuci, terus macam lah kegiatan tadi itu ya. Pokoknya saat itu bacalah Subhanallah wa bihamdi. Udah 1000 nanti tebuslah diri kita. Kalimat menebus itu sebagaimana dalam surah Taubah, innallaha ashtara minal mu'minin bi anna lahumul jannah. Istara yastari,
membeli. Allah membeli orang beriman tapi nggak pakai duit. Artinya Allah menebus orang beriman dengan surga. Sama dari kita ini. Allahumma ishtaraitu nafsi bihadat tasbih fa'tikni minan nar. Ya Allah, aku tebus diriku dengan tasbih ini, bebaskanlah aku dari api. Itu pun juga ilmu. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama'u. Kalau dibaca ulama'ah, bahaya. Inilah kalau nggak tahu mana fa'il, mana maf'ulun bi, bisa sesat juga. Tapi dibaca al-ulama'u menjadi fa'il. Innama yakhsha, artinya hanya saja mereka yang takut akan Allah itu, yaitu daripada hambanya, ya ini ulama, orang alim yang paling takut kepada Allah. Ulama akhirat. Di zaman Imam Ghazali ada dua ulama su. Di Indonesia namanya walid, gitu ya. Ulama su, ulama jahat. Orang awam yang ditakutkan matinya, tapi ada yang lebih dahsyat dari kematian. Ya, mati itu dahsyat kan, tapi yang lebih dahsyat idaatul waktu asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu beramal, menyia-nyiakan dekat sama Allah, hilangnya waktu itu lebih dahsyat dari kematian. Lianna idaatul waktu taqta'uka anillah. Ya, karena menyia-nyiakan waktu itu bisa memutuskan kamu dari Allah dan akhirat. Ya kan? Ya inilah waktu ngaji misalnya. Kalau nggak ngaji kan putus hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih dahsyat itu. Waktu beramal, waktu bangun malam. Makanya Imam Syafi'i itu malam itu dibagi berapa? 3. Malam itu dibagi 3. Pertama, sepertiga malam pertama jam 7 sampai jam 11 itu untuk ngaji. Nah kita ngaji, maunya kita ngaji dari jam 7 sampai jam 11. Sanggup? Kalau sanggup ayo. Itu di kampung kami itu dulu ya, Tuan Usman ngaji mulai jam 12, siap jam 2 malam dulu itu. Karena setiap Kamis ini cucunya ngaji sama saya. Dulu saya ngaji sama dia, sekarang terbalik. Istrinya almarhum Alamsa Farida tadi itu ya. Kami malam dulu ngaji jam 12 mulainya malam. Wah, malam itu siang, malam lah malam. Manggilnya Irham. Karena kan dulu saya ngaji sama beliau itu. Ya, guru madrasah saya itu. Itu cucunya itu. Ya, jadi jam 12 malam sampai jam 2 baru pulang. Dulu nggak ada takut-takut. Ya. Sekarang ini takuti yang gondrong bukan yang botak. Ya, karena sekarang ini kan masing-masing zamannya luar biasa ini. Makanya ngaji batasnya adalah jam 7 sampai jam 11. Itu namanya waktu mutola'ah. Kalau kita punya anak menghafal, itu bilang sama dia untuk menambah hafalan di 2 waktu. 1 habis maghrib, 2 habis subuh. Itu cepat tuh dapat itu. Yang ngapal-ngapal suruh ngapal di situ. Sisanya itu untuk ulang-ulang. Makanya menghafalnya sekali, ngulangnya beribu kali. Namanya diulang-ulang. Itu kalau udah apalagi yang berani ngambil tahfiz. Itu kalau udah hafal kayak air, tahu kayak air? Pantang senggol bunyi. Inna ataina kal kausar, terus itu namanya pantang disenggol bunyi. Baru ataina, belum yang lain itu. Ya. Hal ataka hadithul ghasiyah wujuh yauma idin. Nah, itu namanya udah air itu. Kalau dia lupa, berdosa dia. Itu resiko orang tahfiz itu. Makanya dia wajib ulang-ulang itu. Tapi kalau dia berhasil, dia meletakkan mahkota di depan orang tuanya tadi itu ya. Sepertiga malam kedua untuk tidur, rehat. Jam 11 sampai jam 3. Tidur. Sedangkan kata Imam Ghazali aja kalau 1 hari kita tidur 2 jam. 2 jam aja ya. Umur kita meninggal 60 tahun. Maka dikali-kalikan Imam Ghazali untuk tidur tok aja 20 tahun. Itu 2 jam. Kita udah berapa jam? 11, 12, 1, 2. 4 jam itu. Belum lagi yang lain-lain lagi. Belum PTT. Apa PTT? Pantang terletak turu. Belum yang gak sengaja lagi tadi itu ya.
Nah, itu yang tadi itu ya. Jadi untuk tidur tuh, rehat. Rehatnya kita sama Nabi beda. Kalau kita kan tidur, Nabi Muhammad, arihna ya Bilal, ayo kita istirahat. Kalau kita istirahat bentar yuk, ngambil bantal, hidupkan AC, geletak. Nabi Muhammad enggak, ngambil sejadah sembahyang. Rehatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dia. Baru sepertiga malam ketiga, dari jam 3 kurang 10 sampai subuh, itulah bangun. Berusahalah belajar untuk bangun. Kata Tuan Hasim Besilam, itu guru saya itu. Saya 30 hari dibimbing beliau. Langsung berhadapan. Ya. Apa katanya? Ayam berkokok itu jam 3 kurang 10 udah berkokok. Kalau kita berkokok. Dalam kelambu, ya. Dan kiamat itu terjadi jam segitu, di mana orang terlelap tidur, ya. Makanya kan kemuliaan orang beriman diletak tergantung di tahajudnya. Maka jadikan tidurmu beribadah. Bagaimana caranya? Ya Allah, aku mau tidur, nanti bangunkan ya Allah. Udah gitu tuh aja ngomong dah pokoknya. Bangun itu nanti. Cuman kadang-kadang merengkel juga, dibanguni Allah, kamar mandi terus tidur lagi. Nah, baru udah hujan. Bantal manggil-manggil, "Diluk wae, bentar lagi, sini dulu." Udah bangun ya gitu aja ngomong, udah bangun itu sebentar. Kalau ada orang pengen bangun malam, baca akhir surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila. Ya, surah Al-Baqarah itu. Insya Allah bangun nanti itu. Namanya apa? Itu kalau kita punya ilmu, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan Allah semua tadi itu ya. Dimuliakan Allah, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling takut itu adalah ulama. Yang ditakuti manusia mati. Yang ditakuti orang alim menyia-nyiakan waktu. Wal maut yaqtu'uka 'anid dunya wa ahliha. Kalau kematian itu memutuskan kamu dari dunia dan ahlinya. Makanya waktu itu sangat berharga, lebih ditakutin bagi orang-orang alim itu lalai. Kalau kematian itu ya mereka hanya disuruh mempersiapkan diri saja. Dan setengah daripadanya itu firman Allah, wa amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Artinya demikian itu segala misal atau misal perumpamaan itu yang aku umpamakan bagi manusia. Allah ciptakan nyamuk, baudoh. Dalam Al-Quran namanya surah An-Naml. Tahu An-Naml? Apa Naml? Semut. Ya, kalau kita punya toko, buka laundry supaya berkah. Sebelum buka baca surah An-Naml. An-Naml itu semut. Ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ya. Habis itu baca bismillah 21 selawat 3 kali. Buka izin Allah mudah-mudahan. Kenapa semut? Kenapa al-ankabut? Atau al-ankabut? Laba-laba. Itu perumpamaan itu yang tahu hanya orang-orang berilmu. Tengok laba-laba itu. Ya. Cantiknya sarangnya itu ya. Profesor pun nggak bisa buat itu. Hah? Makanya sarang laba-laba itu najis itu. Kalau kena kita ke gudang kena sarang laba-laba, nggak boleh dibawa sholat. Karena buatnya dari dubur dia. Dia keluarnya dari dubur itu, sarang laba-laba tadi itu. Tarkul angkabut, meninggalkan sarang laba-laba menyebabkan fakir. Tengok sawang-sawang dibersihkan semua. Yang kedua, meninggalkan zikir subuh menyebabkan fakir. Habis subuh itu duduk zikir apa? Cepat-cepat aja tadi dia. Menyebabkan fakir. Udah dibuatnya sarang laba-laba, apa yang terjadi? Habis itu ngapain dia? Nonggok di tengah, berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tiba-tiba ada apanya? Kinjeng. Cus. Goyang dia kan? Diambilnya, dililitkannya dulu. Bukan rakus dia, dimasakkan dulu. Berzikir lagi. Monyet. Dikasih pisang, pergi dia. Kasih lagi nggak mau dia. Tunggu habis dulu baru mau dia. Manusia sak ngeneng ini pun juga kabeh. Lebih hebat dari
Makanya manusia ini kalau dia taatnya sama Allah mengalahi malaikat. Tapi kalau udah hina, lebih hina dari bina manusia. Kalau udah taat, malaikat kalah. Kenapa malaikat kalah? Karena malaikat itu bisa beramal dekat sama Allah, tidak ada nafsunya. Manusia jatuh bangun. Lagi baca Quran, bunyi token, titit. Aduh, ya kan? Udahlah itu, mulailah itu kan, ujian tadi itu ya. Dengan nafsunya, tapi bisa sampai kepada Allah. Tapi jangan jatuh. Kalau udah jatuh, lebih hina dari binatang. Ya. Maksudnya kalau misalnya tadi itu ya, apa namanya itu, kucing, ayam kawin di luar ya nggak apa-apa, namanya binatang. Manusia ya, ada akalnya bisa kayak gitu ya. Makanya kita punya anak, punya cucu, tabalkan jangan lupa dibaca surah apa itu? Inna anzalnahu fi, supaya udah besar nggak berzina tadi itu ya. Itu pun ilmu. Maka yang tahu itu semua ya orang-orang alim, orang-orang berilmu, bisa ngambil perumpamaan itu, pelajaran itu. Dan setengah daripada firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qis. Ini hebat nih ya. Ini ada seorang sahabat. Nanti ceritanya nanti dikisahkan di pinggirnya ini. Ini kan Syiarus Salikin kan ada 2 kitab ini. Kalau kita beli kitab ada 2. Satu tengah, satu pinggir. Yang tengah ini namanya Jauharul Mauhub. Tahu Jauharul Mauhub tuh ya? Tuh tengok tuh. Itu yang di halaman Hamis, pada tepinya kitab yang bernama Al-Jauharul Mauhub. Ini kitab banyak kisah di sini. Yang pinggirnya ini, yang tengahnya inilah Syiarus Salikin. Di pinggirnya ini ada seorang sahabat bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, bagaimana supaya iman kami dijaga Allah sampai mati? Nanti aku tanya Jibril, umatku bertanya bagaimana nanti imannya dibawa sampai mati. Nanti aku tanya Allah. Begitu tanya Allah, turun langsung kudusi. Nah, barang siapa membaca setelah sholat 5 waktu, ya, minimal subuh lah dibaca tadi itu ya, lengkap istighfar, Allahumma antas salam, ya kan? La ilaha illallah la syarika lah, Allahumma antas salam. Ya, kemudian baca ayat kursi, Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian baca syahidallahu annahu la, itu syahidallahu annahu la ilaha, itu sampai habis. Baru baca amanah Rasul. Amanah Rasul itu jarang-jarang dibaca itu ya. Dulu orang dulu dibaca itu semua. Ayat kursi, amanah Rasul, syahidallah innad dina innal islam kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man kulillahumma, itu termasuk barang siapa habis sembahyang membaca kalimat Ali Imran itu ya 16-17 itu, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzil wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bida khair. Maka nanti kalau dia meninggal ditempatkan di tempat ruang VIP di surga. Tahu orang VIP? Ada namanya kereta api kelas bisnis sama ekonomi. Kalau saya rasa NN ekonomi, karena ada jual burung goreng zaman dulu ya. Sekarang ekonominya nggak ada lagi, tutup semua. Bisnis itu ya, kelas bisnis. Ya kalau Allah sudah menyebutkan ada kelas bisnis dalam surga, kenapa nggak diambil? Udah disebutkan Allah, jadi siapkan. Kita kalau mau ambil kata Allah. Kalau nggak mau ya kamu surga yang paling bawah. Nggak apa-apa lah, paling yang penting masuk surga gitu ya. Ya kalau udah disebutkan Allah kelas bisnis, yang habis sembahyang membaca kalimat kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Jadi habis sembahyang itu ya, amanah Rasul, syahidallah innad dina islam ilahumma sampai biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itulah yang menyebabkan kamu nanti mati selamat. Itu langsung Allah itu yang bilang itu. Makanya kan gak sempat 5 waktu minimal subuh dibaca. Kalau di pondok semua dibaca itu. Ada satu kampung di Kediri, karena waktu saya mondok itu kan kalau misalnya Ramadan itu anak santri pulang, saya nggak pulang karena ongkosnya mahal. Ya dari Jawa ke Medan ongkosnya membawa pulang balik PP 4 juta. Bagus kantongnya aja lah duitnya. Nah, tapi jalan-jalan ke Madura, kadang-kadang ke Kediri, ada satu kampung itu ya, kayak kampung santri semua itu.
Padahal bukan anak santri, kampungnya kayak kampung pesantren. 5 waktu itu ya amalannya tadi itu ya. Zikirnya lengkap. Ternyata mereka berharap mati beriman. Jadi banyak cara supaya mati beriman. Salah satunya baca itu. Banyak, yang paling ringan apa? Salat hifzul iman. Yang paling ringan lagi apa? Setiap Jumat baca syair Abu Nawas 2 bait, dibaca sampai 5 kali. Itu juga bisa menjadi sebab kita mati beriman tadi itu ya. Ini semua tujuannya diberikan Allah untuk kita. Apa artinya itu? Naik saksi Allah Ta'ala bahwasannya tiada Tuhan melainkan Dia. Itu syahidallahu wa annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi atas dirinya tidak ada Tuhan selain Dia. Siapa yang menamakan dirinya Allah? Ya Dia sendiri. Innani anallah la ilaha illa anna. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Ya Allah sendiri yang menamakan dirinya Allah tadi itu. Ismu Zat. Setelah Allah bersaksi bahwasanya dia tidak ada Tuhan selain dirinya, kemudian dan naik saksi malaikat. Kemudian malaikat bersaksi atas kebesaran Allah. Malaikat ini yang bersaksi kepada Allah. Makanya malaikat gak ada yang Allah itu, semuanya taat kepada Allah. Memang diciptakan Allah dari awal sampai kiamat, dia hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh memfatihahkan malaikat. Yang terutama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Al-Fatihah, tapi baliknya untuk kita, bukan untuk malaikat. Ya, malaikat difatihahkan bukan untuk malaikat, baliknya untuk kita dapat berkat tadi itu. Sama kayak kita memfatihahkan Nabi Muhammad, baliknya bukan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah sempurna, tapi baliknya sama kita. Ya Rasulullah, si fulan kirim salam. Jawabannya apa? Bilang sama si fulan, nanti kutunggu di jembatan titian Sirotol. Nah, itulah pesan Nabi. Maka sering-sering fatihah sama Nabi. Nanti ditunggu kita. Di situ dikenal nanti kita. Di jembatan itu ya. Nabi udah berdoa, aku enggak ridho ya Allah umatku masuk ke dalam api neraka tadi ini. Ahaddu minasyaib, lebih tepis dari rambut wadaku, lebih tajam dari pisau, lebih tipis dari rambut. Tapi orang beriman kalau lewat dia melebar sebesar amalnya. Kalau amal kayak Avanza, ya gitu besarnya nanti. Lewat dia cepat, ya. Tergantung amalnya tadi itu ya. Maka salah satu amal yang bisa menyelamatkannya baca selawat wa ala ali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu bisa mencepatkan jembatan titian Shiratal Mustaqim. Yang kedua, ketika beruduk kaki dibasuh, ya. Kan ada doanya itu kan. Ya, apa itu namanya itu? Ya Allah, tolonglah kakiku bisa melewati jembatan titian Shiratal. Nah, itu kalau kita beruduk kaki dibasuh, jangan lupa berdoa dalam hati tadi itu. Itu makanya kata ulama, kalau kita beruduk 2 kali wuduk, 1 wuduk zahir, 1 wuduk batin. Ini wuduk cerita cabai mahal kali, aduh payah. Ceritanya dunia aja. Jangan cerita dunia dulu. Di situ berdoa dengan 2 kali duduk tadi itu ya. Yang terakhir, yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Nah, kita adalah yang berharap nanti ya hidup matinya la ilaha illallah. Itulah berdoa sama Allah ketika madmadah. Apa madmadah? Kumurku. Doanya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Nah, itu disebut. Kalau lidah kita ini tersentuh 3 air, selamat nih. 1, air wudu. Kalau dalam hati dia berdoa. Itu dari hadis Imam Turmuzi, sunnah membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika di situ. Yang kedua, tersentuh dengan air Zam-Zam. Ya. Itu ma'u Zam-Zam limasyriba minhu. Air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang, makanya kan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa' min kulli da'. Minta ilmu, minta rezeki, minta penyakit sembuh. Baru yang ketiga, air doa. Ini sama-sama putih nih ya. Ini putih nih ya. Nah, sama-sama putih nih ya. Tapi yang bisa didoain yang ini. Ini namanya diminum aja ya. Ini didoain yang ini. Air putih. Ambil, buka.
Di rumah baca Quran kan, Bismillahirrahmanirrahim, dibuka untuk ayat doa. Cuman habis baca Quran jangan langsung minum. Kira-kira 1 menit biar dulu dia menyatu dalam darah dan daging kita amal tadi itu. Baru minum. Bismillah, surup, alhamdulillah. Bismillah, surup, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, surup, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Nanti di sini disebutkan adab minum Nabi begitu. Maka air yang masuk ke dalam tubuh jadi obat dari segala penyakit tadi itu ya. Air putih, sirup, makanya namanya sirup. Sirup kan. Saroba bahasa Arabnya apa? Minum. Makanya Nabi itu doanya pakai air. Ruqyah. Habis dibaca namanya ruqyah. Dimbus sedikit aja. Banyak pun enggak apa-apa. Makanya itu namanya air tadi bisa berubah molekulnya jadi obat. Mudah-mudahan ini lidah kita tersentuh dengan 3 air ini. Harapannya mudah-mudahan ahli zikir zahir batin sampai kita pulang sama Allah ingat kepada Allah dan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab wa ilahi marji wal ma'ab. Akan datang kata Imam Al-Ghazali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim. Iftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah waftah qulubana bifutuhil arifin. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli ala